Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke, seperti biasa teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu membaik dan terus membaik. Tentunya yang teman-teman yang lagi mengalami gangguan anxiety psikomatis, tetap semangat teman-teman. 1000 sensasi yang teman-teman alami, begitulah rasanya teman-teman. Dimana Bangka dulu juga pernah mengalami juga teman-teman, mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki itu hampir semuanya Bangka sudah alami dan Bangka lalui gitu. Dan alhamdulillah yang dulunya Bangka pikir itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya mungkin bagi kesehatan Bangka, ternyata emang seperti itu teman-teman. Tidak berbahaya sih tidak, maksudnya tidak perlu kita juga remehkan juga teman-teman. Kalau kita tidak obatnya lama-lama gitu kan, sebenarnya asam lambung ini bikin kita jengkel, kesal gitu teman-teman. Gimana nggak kesal teman-teman? Kita lagi nggak bisa dibikin aktivitas, ngapain takut, aku pergi takut, selalu berpikir tentang hal-hal yang buruk yang akan terjadi pada diri kita. Gimana kita beraktivitas, produktivitas kita berkurang kan teman-teman. Gimana kita selalu tidur itu tidak bisa insomnia gitu teman-teman, vertigo, dimana kepala sering keliengan. Itulah yang bikin kita jengkel gitu sebenarnya teman-teman. Jadi anxiety psikomatis menurut Bangka ini adalah kelainan atau gangguan yang lain dari yang lain gitu ya. Seperti kalau kita sakit kepala, kita harus minum obat kemudian kita bisa sembuh gitu. Tapi kalau anxiety psikomatis itu butuh proses waktu, di mana kita harus mengobati dua sisi. Kalau untuk teman-teman yang mengalami gangguan mungkin lebih enak gitu, lebih gampang, 3 bulan pasti akan sembuh gitu teman-teman. Sedangkan teman-teman yang mengalami gangguan disertai dengan anxiety itu dua-duanya harus kita obati teman-teman, dimana psikis kita terkena dan sistem organ kita juga terkena gitu, dimana di sini lambung kita berfungsi tidak sesuai fungsinya gitu, fungsionalnya gitu teman-teman ya. Jadi yang bisa teman-teman obati harus dua sisi gitu teman-teman, tapi yang diutamakan ya mungkin di lambungnya dulu, bukan mungkin teman-teman ya, dia harus di lambungnya dulu. Kenapa teman-teman? Karena lambung kita kalau udah normal gitu teman-teman, jadi kita sel-sel dalam tubuh kita itu berfungsi dengan semestinya gitu teman-teman ya, bisa berfungsi dengan normalnya gitu. Mungkin teman-teman yang belum mengerti gitu kan, karena apa kok kita mengalami 1000 sensasi ya, karena ya lambung kita dimana menyerap nutrisi ke dalam tubuh, mineral, air, vitamin itu kurang maksimal teman-teman. Jadi itulah efeknya dalam tubuh kita timbul atau muncul 1000 sensasi itu teman-teman ya. Oke, di kesempatan hari ini teman-teman, Bangka ada waktu dan biasa ingin memberikan sedikit motivasi pada teman-teman gitu teman-teman ya. Apalagi ada yang teman-teman kita yang tanya di komentar kemarin, lupa soalnya HP Bangka lagi ngedrop tadi teman-teman ya. Gak bisa itu namanya, tapi Bangka udah baca kemarin karena Bangka sudah balas juga sedikit. Mungkin buat abangnya yang lagi mungkin itu dalam masih proses gitu bang ya, di sini teman-teman kita bertanya gimana bang, waktu pertama kali saya mencoba untuk jalan kaki keluar dus sekitar 20 km jalan kaki, kok rasanya keliengan, pusing gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan itu seperti itu teman-teman. Itu awal teman-teman, awal dimana ya kondisi lambung kita itu belum normal 100% gitu teman-teman. Jadi wajar aja kenapa kita jalan 100 meter udah keliengan, udah capek. Karena apa? Nutrisi dan lambung kita itu belum maksimal, beroptimal gitu teman-teman. Itu Bangka rasakan teman-teman. Dulu Bangka lagi jalan kaki gitu kan teman-teman, karena sekedar mau olahraga, karena jenuh di rumah, tidur berbaring, kaku semua, badan leher. Itu Bangka usahakan untuk keluar jalan kaki. Itu semboyongan teman-teman. Waduh, kemana-mana gitu teman-teman. Sampai Bangka mau merangkak gitu teman-teman. Saking keliengannya hebat, begitu hebat gitu teman-teman. Kita langsung lemas, asam lambungnya naik kembali gitu teman-teman, panik, rasa cemas, gelisah muncul kembali gitu teman-teman. Tapi dia alhamdulillah sampai sekarang gitu teman-teman, Bangka bisa memberikan motivasi pada teman-teman, malah nggak terjadi apa-apa gitu. Itu sebenarnya gimana ya, kan nutrisi kita kurang itu sebenarnya buat teman kita yang mengalami begitu, itu nggak apa-apa teman-teman. Kita coba lagi gitu ya, coba terus gitu. Nanti kalau ada rasa keliengan timbul atau muncul gitu, teman-teman bisa duduk dulu, minum air, teguh air,
pakai bawa air gitu kan, teguk sedikit, jangan terlalu banyak karena kesedak gitu, napas rileks, usahakan apa itu yang Bangka lakukan gitu teman-teman setiap hari. Waduh, emang rasanya nggak karu-karuan, jujur aja teman-teman, emang sulit sekali teman-teman, tapi kalau kita nggak latih kita nggak bisa kemana-mana. Dan alhamdulillah Bangka udah bisa kemana-mana, tidak takut lagi, tidak keliangan tempat rame. Dulu rasanya itu kayak mayat hidup kita teman-teman, kita berada di mana pikiran kita kemana gitu teman-teman, bawaannya gelisah, gundah gulana gitu teman-teman, perasaan nggak karu-karuan gitu. Ini kenapa, selalu bertanya ini kenapa gitu, ini sampai kapan itu Bangka sampai ya seperti itu teman-teman. Itulah yang menimbulkan depresi. Dan alhamdulillah teman-teman, kalau kita mengerti, kita paham cara menanganinya gitu, kita nggak akan sebingung yang seperti dulu. Mungkin dengan video Bangka hadir di sini teman-teman bisa memahaminya gitu teman-teman, karena proses asam lambung itu untuk generasi lagi untuk normal itu butuh proses, karena dia dalam teman-teman. Apalagi terkena makanan terus, kita harus makanan, itu tempat untuk menampung makanan gitu, dimana untuk menyerap makanan, untuk peleburan istilahnya teman-teman ya. Jadi wajar aja kalau dinding kita mengalami luka, mungkin luka lambung itu teman-teman, apalagi atau esofagus kita masih lemah. Jadi yang bisa teman-teman lakukan ya mencoba memperbaikinya, memperbaiki pola makannya. Kita harus perbaiki lambungnya, sistem lambung kita, karena dimana lambung itu sebagai karburator kalau di sebuah motor gitu teman-teman. Yang bisa teman-teman lakukan seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jangan terlalu dipikirkan gitu, jalannya aja teman-teman. Nanti lama-lama, kelamaan gitu kan, nanti ya akan normal seperti dulu lagi. Tapi di sini kita harus butuh proses gitu, melewati tahap demi tahap gitu teman-teman. Dimana yang teman kita lakukan itu jalan 20 km keliengan, itu Bangka alami juga teman-teman. Lagi nyuci motor gitu, tiba-tiba capek keliengan, terus lagi ngobrol enak, tiba-tiba jantung berdetak, karu-karuan, lagi pergi ngantri rasanya nggak nyaman, pengen cepat pulang, terus semua aneh teman-teman. Jadi waktu kita sebelum terkena, terus pasca kita udah terkena, kita melakukan aktivitas kembali, itu serasa kita aneh, kita itu serasa memulainya dari awal gitu teman-teman ya. Seperti anak kecil yang keluar di tempat ramai gitu teman-teman, kita grogi gitu. Itulah yang uniknya gitu teman-teman ya, kita mengalami gangguan gut anxiety psikosomatis, dimana mental kita, pikiran kita itu terkena apa? Terkena akibat ya lambung kita nggak normal, 1000 sensasi datang. Jadi kita psikis kita yang terkena di sini teman-teman. Emang untuk memulihkan psikis itu butuh waktu gitu teman-teman. Gimana caranya ya? Kita latih gitu teman-teman. Kalau teman-teman minum obat gini psikiater, kalau kita nggak latih cuma minum obat untuk apa? Percuma gitu teman-teman. Jadi teman-teman banyak tanya, ini obatnya apa gini? Kalau jujur aja, kalau untuk untuk memperbaiki sel-sel, maksudnya saraf-saraf Bangka gitu ya, Bangka minum Neurobion Forte warna pink itu teman-teman. Itu karena Bangka sering kebas-kebas, wajar aja karena peredaran darah kita tidak lancar, karena kita sering berbaring, tidur susah, banyak pikiran, jadi otot-otot tegang. Jadi itulah untuk melancarkan. Terus Bangka konsumsi apa, konsumsi madu gitu teman-teman. Terus makanannya gimana, sayur bayam, tempe, itu pun dalam porsi kecil-kecil gitu teman-teman, nggak langsung makan kayak seperti biasa. Nanti lama kelamaan sebulan, 2 bulan, 3 bulan nanti udah jadi yang dulunya 5 kali sehari bisa 4 kali, nanti 3 kali, dan normal kembali gitu makan kita teman-teman. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan normal, maksudnya berjalan dengan normal ya, kehidupan seperti dulu lagi gitu teman-teman. Dimana dulu berpikir nggak akan seperti bisa kembali gitu teman-teman. Dan di sini Bangka selalu mengingatkan pada teman-teman yang pernah mengalami gangguan gut anxiety psikosomatis, tetap jaga pola makannya, jangan sampai salah lagi makan karena kita punya riwayat asam lambung gitu teman-teman ya. Jadi gimana ya, ya harus kita jaga-jaga gitu teman-teman. Jangan langsung udah sembuh nih langsung masa baru, nanti kita kan nggak mau lah terulang kembali seperti dulu, gimana kita terpuruk lemah, lesu di rumah gitu teman-teman ya, gemetar, keringat dingin, seperti rasanya ya rasa sakit udah Bangka rasakan sampai bosan sendiri gitu teman, menjadi sahabat badan
rasanya nggak karu-karuan gitu teman. Terkadang itu ya suatu keajaiban juga Bangka bisa merasakan seperti ini gitu teman, bisa merasakan tubuh sehat, tidak merasakan sakit tiap hari. Dulu jujur aja tiap hari sakit teman-teman, enaknya itu cuma tidur aja. Makanya buat teman-teman yang sedang mengalami dan merasakan seperti itu, tetap sabar teman-teman, tetap sabar, insya Allah teman-teman akan sembuh juga gitu. Berangkat juga loh teman-teman, parahnya kurang apa, kronis mungkin teman-teman, sampai rumah sakit sana sini bolak-balik, enggak ya, alhamdulillah bisa juga teman-teman tetap berjuang gitu kan, tetap semangat lah teman-teman. Pokoknya teman-teman tetap ikhtiar gitu. Mungkin dengan video Hadir Bangka ini bisa menemani teman-teman. Apabila ada salah penyampaian, mohon maaf teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberikan rezeki yang melimpah. Yang lagi sakit semoga cepat diangkat oleh Allah SWT penyakitnya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan share agar video Bangka bisa bantu teman-teman lain dan menjadi amal tersendiri buat teman-teman yang nge-share dan nge-like video Bangka teman-teman. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.